Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Oke bro, jadi pada video kali ini kita akan ngebahas tentang keberuntungan pembalap Indonesia ketika berada di bawah naungan Astra Honda Racing Team atau binaan AHRT ya. Ini cukup menarik ketika pembalap Italia Andrea Migno yang berada di bawah naungan VR46 Academy ataupun naungan binaan dari manajemennya Valentino Rossi ya, itu tidak memiliki tim untuk musim 2023 di Moto3 ataupun Moto2 World Championship. Oke lah, usianya memang cukup senior, kalau saya nggak salah sekitar 27 tahun, dan juga memang prestasinya ya up and down ya, sesekali dia podium dan kadang di luar podium, dan juara dunia pun jauh dari kata-kata seperti itu. Tapi paling nggak dengan ya KTP Italia dan di bawah naungan binaan VR46 pun dia nggak punya tim. Dan bahkan dia belak-belakan di GP1 ya, artikelnya bahwa dia mengatakan dia untuk bayar gas dan juga listrik aja harus kesulitan, apalagi untuk sekitar membayar tim Moto3 yang memang patokannya tuh 2023 tuh udah maharnya itu sekitar 200.000 euro, atau kalau dikonversi ke rupiah sekitar 3,3 miliar untuk satu musim. Sedangkan untuk Moto2 lebih gede lagi, sekitar 6, sekian miliar lah. Jadi 2 kali lipatnya dari mahar yang diminta ketika 2023 tim-tim Moto3 yang 3,3 miliar. Nah, apa sih sangkut pautnya dengan Astra Honda Racing Team tadi yang saya sebutkan di awal? Pertama sih yang jelas ya, keberuntungan itu memang Astra Honda Racing Team adalah sebuah pabrikan motor dari Jepang yang memang juga berafiliasi dengan yang dari Indonesia, perusahaan dari Indonesia, yaitu perusahaan Astra yang saya ketahui seperti itulah ya, kurang lebih intinya seperti itu. Jadi pabrikan Honda dari Jepang yang ada keterkaitan dengan perusahaan dari asal Indonesia, bisa kita katakan seperti itu ya, Astra. Dan pembalap-pembalap binaannya pun ya sepertinya ya cukup ringan untuk langkahnya dan diarahkan oleh Astra untuk bisa melangkah lebih jauh lagi menuju MotoGP. Walaupun ya pembalap juga secara pribadi mereka juga tetap harus ya mencari dana-dana lagi secara pribadi ya, untuk mungkin uang saku ataupun segala macam. Ketika mereka sudah memiliki kesempatan dan juga saatnya, waktunya dia untuk bisa mengambil kesempatan itu dan menjalani kesempatan itu, ya dia tetap harus cari backup dana juga secara pribadi, karena memang ya Astra pastinya mensupport secara finansial ataupun secara material dan segala macam kepada si pembalap itu, binaan mereka. Dan pembalap juga nggak bisa ya santai-santai juga dengan support dari Astra juga, pastinya mereka juga butuh support lebih lah, intinya seperti itulah. Nah, untuk kelas Moto3 World Championship ya, menurut Andre Minos, permintaan tim-tim balap itu musim 2023 mahara 3,3 miliar rupiah. Dan kita bayangkan itu untuk pembalap yang mungkin sudah cukup bertahun-tahun di Moto3 seperti Andrea Migno dan KTP Italia, itu juga tetap dimintain mahar sekitar segitu. Dan ya apalagi pembalap dari yang luar Eropa ya, kita bisa bayangkan ya, dananya sangat-sangat besar pastinya, apalagi belum memiliki prestasi di kelas-kelas sebelumnya seperti mungkin Junior GP ataupun Red Bull Rookies Cup. Jadi pasti gede. Mungkin yang pembalap yang nggak ngeluarin duit banget ya, pembalap yang juara dunia kalau bisa kita katakan seperti itu, ataupun dia memiliki sponsor yang memang besar ya. Ya kalau di Indonesia ya mungkin seperti AHRT ya, Astra Honda Racing Team. Jadi pembalap secara pribadi ya nggak ngeluarin sekian miliar lah ya, walaupun dia tetap harus mencari dana juga ya untuk bisa nge-backup keperluan pribadi dia ya. Intinya sih mungkin seperti itu yang kalau saya ngelihat ya, dari kacamata saya sih mungkin demikian. Tapi yang jelas yang bisa kita bayangkan, untuk sekelas manajemen VR46 aja pembalapnya harus nggak dapat seat, itu ya sih, itu sih yang terpenting buat kita, bahwa sekelas VR46 binaan manajemen dari Valentino Rossi ya, walaupun Valentino Rossi yang nggak campur, yang nggak menangani banget ya, karena memang sudah ada manajemennya sendiri di VR46 Academy itu. Tapi paling nggak dengan nama besar Valentino Rossi itu, pembalap binaannya pun tetap kesusahan untuk mencari tim balap yang bisa menerima mereka. Jadi tetap mereka harus punya sponsor ataupun membayar secara kantong pribadi mahar-mahar yang diminta oleh para tim-tim Moto3 ataupun Moto2 ya. Oke, jadi
ya cukup beruntung lah ya kalau pembalap dari Indonesia bisa bergabung di Astra Honda Racing Team. Yang jelas step by stepnya cukup jelas hingga menuju MotoGP. Yang jelas sangat terang dan mereka tinggal tinggal gaspol dan juga fokus raih prestasi sebaik-baiknya. Pasti ya lebih-lebih lagi Astra akan mensupportnya pastinya. Saya yakin banget seperti itu, dan mudah-mudahan juga banyak pembalap Indonesia yang makin bersaing di internasional untuk memperebutkan podium ya. Jadi bersaing untuk memperebutkan podium, bukan sekedar mengikuti sebagai kepersertaan aja. Ya, video santai aja, video singkat aja. Terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang dari video ini, banyak yang kurang, mungkin dari audio, dari visual dan segala macam. Dan sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.